akan menghadapi ujian tertutup dan kemudian terbuka atau promosi dokter. Jadi ada 2 ujian lagi yang harus diselesaikan. Menggunakan metode dakwah yang sangat luar biasa dalam bidang sosial media, sangat mudah diakses, sehingga insya Allah kalau yang lulus ada 2 tahapan lagi. Istilahnya Dewi mendapat dress. Wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum teman-teman sekalian, sekarang saya di UIN di Pasca Sarjana dan hari ini saya mau ujian Work in Progress 2. Jadi setelah ini kalau saya lulus insya Allah saya akan menghadapi ujian tertutup dan kemudian terbuka atau promosi dokter. Jadi ada 2 ujian lagi yang harus diselesaikan. Dan sebenarnya kurang fit karena biasanya saya kalau mau ujian itu sistemnya adalah SKS, sistem kebut semalam. Jadi semalam itu belajar, ini nggak bagus ya, jangan diikutin teman-teman sekalian. Jadi saya baru belajar jam 1 pagi sampai jam 7 pagi non-stop. Akhirnya langsung ke kampus dan sekarang mau siap-siap ujian. Doakan saya supaya hasilnya baik. Dah, deg-degan sih sebenarnya. Dan 2 kelompok dakwah yang sangat aktif berperan dalam transformasi kelas menengah tersebut adalah Salafi dan Jamaah Tabligh. Dan para selebriti hijrah merupakan salah satu komunitas yang paling penting dalam menyeruaknya fenomena kebangkitan agama di kelas menengah muslim. Permasalahan masalahnya adalah bagaimana model dakwah para pendakwah Salafi dan Jamaah Tabligh di kalangan selebriti hijrah. Kedua, bagaimana di rumahnya Ibu Mediana Hutomo mengundang Ustaz Abdullah Syaroni. Perjumpaan dengan beliau ini dari Ibu Mediana Hutomo terjadi 10 tahun yang lalu. Karena dakwah Salafi atau dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh ini bagi masyarakat modern dan kontemporer itu solusi atau masalah? Kalau bagi teman-teman yang bergabung itu menjadi dalam teori resepsi aktif ada namanya penesia, itu obat. Itu menjadi solusi untuk mereka. Pertama, menurut Prof. Azra itu kaum menengah muslim itu memiliki beberapa ciri. Antaranya adalah salah satunya mereka kaum terdidik, minimal S1 lah, seperti itu kata Prof. Azra. Jadi mereka punya kemampuan berpikir sebenarnya. Kalau kita lihat karakter dari masyarakat muslim menengah ini, mereka rata-rata adalah orang umum, tidak punya pendidikan agama secara formal, dan apalagi selebritis dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Mereka merasa adanya kehampaan dan mereka merasa perlunya sebuah ajaran agama. Di satu sisi, Salafi menggunakan metode dakwah yang sangat luar biasa dalam bidang sosial media, sangat mudah diakses sehingga mereka mendapatkan informasi awal biasanya dari sosial media. Terbukti dalam penelitian dari islami.co ada 20 website Islam di Indonesia yang paling banyak yang mengeluarkannya adalah Salafi. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi udah selesai ujian. Tadi itu ujian namanya Work in Progress 2. Jadi kalau di UIN Syarif Dayatul ini ujiannya itu pertama ujian apa Mas? Lupa. Ini teman saya, sekelas saya tuh. Dia ada dokter teman-teman sekalian. Dia ada proposal sama kompetensi. Jadi ada insya Allah kalau ini lulus ada 2 tahapan lagi, ujian tertutup dan terbuka. Kasih nasihat dong Mas ya. Seluruh masukan-masukan, catatan penting dari Profesor Penguji tadi segera dijalankan, diperbaiki, dijalankan yang penting dijalankan, diselesaikan, jangan dinanti-nanti, udah diselesaikan, insya Allah fokus, insya Allah sebelum September 2020 ujian terbuka promosi doktor. September udah kelamaan banget. Berarti Juli biar tidak kena biaya SPP semester depan. Supaya bisa kumulatif harus Ya, 3 semester. Ideal. 3 tahun 6 semester ideal. Kan saya udah pernah. Tapi mempertimbangkan faktor kemanusiaan, akhirnya seluruhnya lulus.
meneruskan berita acara ujian WIP hari ini pada hari ini Kamis 23 Januari 2020. Mohon maaf ini ada kesalahan ketik, seharusnya 2020 tapi terus 2023 yang mengetiknya nantung mungkin. Telah diselenggarakan ujian work in progress tulisan redaksi dokter sebagai berikut: nama Saiful Rokin, nama Lolita Sari, nama Rusdi Hamka Lubis, nama Mardian Idris Harahap, nama Oki Setiawan Dewi, dan nama Kabrana Adit. Seluruhnya penguji memutuskan lulus dengan nilai sebagai berikut: Saiful Rokin mendapat nilai 83, Lolita Sari mendapat nilai 84, Rusdi Hamka Lubis mendapat nilai 85, Mardian Idris Harahap mendapat nilai 86, Oki Setiawan Dewi mendapat nilai 90, Kabrana Adit mendapat nilai 90. Mengucapkan selamat dan segera memperbaiki hal-hal yang disarankan oleh penguji dan jangan mengulangi lagi hal-hal yang sudah direvisi atau direvisi. Kami panggil saudara Kabrana hasilnya. Oki Setiana, Mardian Idris, metodologi sama bahasa 3 kita menjadi ahli apa? Ya bisa dipelajari. Jadi teman-teman sekalian, saya baru selesai ujian, sekarang udah di rumah, tapi saya pengen cerita sama teman-teman semua tentang pengalaman belajar di UIN Syarif Hidayatullah. Saat ini saya adalah mahasiswi program dakwah dan komunikasi, program doktor di UIN. Dan kalau teman-teman mau ngambil program doktor di UIN harus melewati beberapa ujian. Pertama tadi adalah ujian proposal, kemudian ujian kompre. Setelah itu ujian WIP 1, Work in Progress 1. Setelah itu Work in Progress 2. Yang kelima adalah ujian tertutup. Keenam ujian terbuka. Nah, saya posisinya ada di nomor 4 nih, di Work in Progress 2. Jadi tadi ketika ujian terus udah keluar nilainya. Ini dia, alhamdulillah. Ini 90 ini banyak kok teman-teman yang lebih bagus-bagus sebenarnya. Jadi bukan bermakna yang paling tinggi, enggak, yang bagus-bagus juga banyak. Tapi biasanya kalau kita selesai ujian akan dapat lembaran kayak gini. Dan lembaran ini nggak boleh hilang teman-teman sekalian. Dari 6 ujian tadi yang saya sebutin itu lembaran-lembarannya, nilai-nilai ini harus dimasukkan ke dalam disertasinya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman sekalian gimana cara saya belajar dari zaman dulu sampai sekarang. Saya itu orangnya kalau mau belajar itu sebenarnya harus semuanya serba rapi, nggak bisa nggak rapi. Jadi meja belajar harus rapi, harus tenang, nggak boleh ada orang. Itu tipe belajar saya. Jadi tadi pagi saya belajar jam 1 pagi sampai jam 7 pagi teman-teman sekalian. Dalam kondisi yang tenang saya bisa fokus. Semua harus rapi, di depan mata saya harus rapi. Itu cara belajar saya. Berikutnya, cara belajar berikutnya adalah saya selalu harus menstabilo begini. Teman-teman lihat, cara belajar orang kan beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, untuk memudahkan menghafal kah atau memudahkan untuk memahami, itu saya akan stabilo kayak gini. Dan juga saya akan selalu pakai begini nih. Jadi kalau sewaktu-waktu dosen nanya, saya udah tahu yang beliau tanya itu ada di halaman berapa. Jadi nggak perlu saya bolak-balik lembaran kertas pusing sendiri, nggak perlu. Karena kenapa? Kalau saya pribadi ya, kalau ujian kan deg-degan banget teman-teman sekalian. Jadi kalau saya nggak prepare kayak gini, giliran dosen nanya sesuatu, saya udah tahu nih jawabannya tapi nggak tahu lembaran di mana, jadi ngeblank. Jadi saya menghindari ngeblank itu, makanya sudah harus di stabilo nama-nama tokoh misalnya, atau nama-nama atau teori-teori atau apapun itu harus warna stabilonya yang ini. Kalau penjelasan stabilonya warnanya ini. Jadi stabilonya beda-beda warnanya. Jadi kalau dosen nanya sesuatu saya akan cepat langsung bisa jawab. Gitulah teman-teman sekalian. Dan saya akan prepare lagi. Ini akan segera diperbaiki karena banyak revisi. Kemudian mudah-mudahan bisa langsung ke bulan April mudah-mudahan ya, ujian pendahuluan, habis itu bisa ujian terbuka. Saya berharap sebelum bulan Juli 2020 udah selesai kuliahnya insya Allah.